Suasana tenang ketika resepsi pernikahan itu hendak dimulai. Pak Joko yang memimpin acara resepsi tersebut berdiri di tempat yang sudah disediakan, dan dia mulai berkata-kata untuk membuka acara itu. Tidak ada seorang pun yang mengira, dan tidak ada seorang pun yang menyangka. Tidak ada seorang pun yang berpikir, apalagi berharap, ketika sebuah truk tronton dengan tiba-tiba meluncur deras, menabrak dan menggilas para tamu serta memorak-porandakan tenda pernikahan. Truk itu sempat menghantam trafo berkekuatan 20.000 volt, tetapi tidak berhenti dan terus meluncur ke arah rumah di mana resepsi pernikahan tersebut diadakan. Peristiwa menyedihkan itu terjadi di desa Dedor Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Rencana resepsi pernikahan yang sudah ditata rapi tersebut akhirnya berantakan. Lebih menyedihkan lagi karena peristiwa tersebut memakan korban 17 orang meninggal, 15 orang luka-luka. Mereka yang meninggal ada yang tergilas truk tronton, dan ada juga yang tersengat aliran listrik dari instalasi PLN yang roboh tertabrak truk itu. Sebenarnya truk tronton yang mogok tersebut sudah diganjal dengan batu. Tetapi karena jalanan menanjak dan beban yang ditanggung truk terlalu berat, maka batu pengganjal itu tidak mampu menahannya. Akibatnya, truk tersebut mundur dengan kencang dan terjadilah tragedi itu. Suasana suka berubah menjadi suasana duka. Ada 3 hal yang kita bisa petik dari cerita ini. Yang pertama, tidak ada orang yang dapat mengetahui kapan ia meninggal, atau ketika kematian itu akan menjemputnya. Dia juga tidak kuasa menahannya. Seorang yang penuh hikmat berkata, tidak seorang pun berkuasa menahan angin, dan tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Betapapun kuatnya seseorang, betapapun jumlah harta yang dimilikinya, apapun kedudukannya, ketika kematian itu menjemputnya, tidak ada satu pun yang bisa melawan. Yang kedua, oleh karena kita tidak mengetahui saat kematian kita, maka seharusnya kita hidup lebih bijak, yaitu dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan bagi kemuliaan Allah. Yang ketiga, oleh karena kita tidak mengetahui waktu kematian, maka seharusnya kita hidup takut akan Allah, sehingga hidup kita ini tidak menjadi sia-sia. Akhir kata, dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, bertobatlah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban kita. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kematian orang-orang yang takut akan Allah adalah kematian yang tidak sia-sia. Tidak ada yang tahu kapan dia mati, tetapi dia harus tahu bagaimana dia hidup sebelum dia mati.